Wah, Kak Izzy katanya udah rapi nih. Udah rapi banget ya, aku udah mandi. Udah sarapan belum, Kak? Udah, Kak. Kaulis. Wah, sama udah, Kak. Kak, ngomong sekarang udah mulai di jam 8 nih, Kak. Tandanya kita akan berimpa, Kak. Oh iya, kita juga berimpa dengan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di IHMPA tanggal 20 September tahun 2020 bersama dengan Kak Eze dan juga Kak Ulis adik-adik. Wah, adik-adik sudah siap belum untuk beribadah hari ini? Wah, pastinya udah siap ya, Kak. Udah rapi-rapi nih pasti di rumah, udah wangi-wangi, udah sarapan juga kayak kita, Kak. Iya. Nah, Kak, kita akan menyanyikan lagu Praise and Worship nih, Kak. Iya, tapi sebelumnya kita adik-adik untuk Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Pakai ya, adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah makin besar, berbuah makin besar, berbuah sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah makin besar, berbuah. Ya, adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita nih. Nah, sekarang kita akan saat teduh. Ayo boleh saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan masuk dalam ibadah, tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Dengan gaya adik-adik ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik, kedua adik-adik. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, kita akan berdoa dengan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh menikmati ibadah. Kami serahkan ibadah impa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat menikmati setiap ibadah yang akan berlangsung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Eze, kita akan masuk ke dalam cerita nih, Kak Eze. Iya, wah, ini yang kita tunggu nih, Kak. Iya nih pasti yang tunggu. Tapi sebelumnya adik-adik, mari disiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku tulisnya. Apa Kak Eze? Alkitab, alat tulis, dan juga buku tulisnya untuk mencatat hal yang penting. Nah, kalau gitu kita
Kita sekarang mau panggilin kakaknya nih kayak mau cerita. Siapa ya kak kakaknya? Kakaknya cewek kak. Wah, gimana tuh kak ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia rambutnya segini ya ciri. Oh pendek. Kakak Eza tingginya. Oh, Ayo siapa ada yang tahu adik-adik? Kak Felis ya. Oh iya bener Kak Felis. Kalau gitu kita panggil Kak Felis bareng-bareng ya Ayo, Kak. kita panggil adik 1, 2, 3. Kak Felis. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, bertemu lagi dengan Kak Felis pada hari ini yang akan bercerita. Oke, adik-adik sudah siapkan Alkitab dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, adik-adik mari kakak undang untuk adik-adik membuka kitabnya dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan kelima. Kitab Mazmur itu terambil dari kitab Perjanjian Lama ya. Ya, kakak ulang kembali dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Oke, kalau sudah adik-adik sudah mendapatkannya, adik-adik boleh tandai. Lalu kakak undang untuk berdoa. Ya, adik-adik semuanya sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita buka kembali kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5-nya ya. Kakak akan bacakan perikopnya, adik-adik nanti dengarkan lagi ya. Kakak akan bacakan semuanya dari 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, hari ini Kak Felis punya sebuah cerita ya. Pada hari ini Kak Felis punya sebuah cerita tentang dua orang anak yang bernama Vina dan Doni. Ya, Vina dan Doni ini mereka tuh sering bertengkar. Kenapa ya adik-adik? Mereka ternyata saling mengejek satu sama lain. Karena si Vina ini diejek sama Doni kalau dia dibilang cengeng dan suka ngambek. Lalu karena Vinanya merasa kesel karena diejek sama Doni, lalu dia balas si Doninya. Dia bilang, kamu gak pandai matematika, kamu gak pinter. Lalu dua-duanya jadi saling ribut adik-adik. Mereka saling bersaut-sautan. Lalu datanglah Pak Guru menghampiri mereka. Dan Pak Guru bilang, anak-anak, tidak baik jika kalian saling mengejek satu sama lain. Kalian itu unik dan punya kelebihan masing-masing. Lalu Vina dan Doni berkata, loh, kok bisa Pak? Ya, karena firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 berkata, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Wah, pusaka? Apa itu Kak? Pusaka artinya yang berharga, dijaga, dilindungi, tidak boleh rusak ataupun disentuh. Lalu, anak-anak itu dijaga dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sayang semua anak. Jadi tidak boleh saling mengejek ya. Karena kalau saling
Yesus sedih loh adik-adik. Lanjut Kak. Ya, semua anak berharga di mata Tuhan. Ya, anak-anak milik Tuhan. Ya, anak-anak milik Tuhan, anak-anak itu kepunyaan Tuhan, anak-anak kesayangannya Tuhan. Ya, dia itu anak-anaknya hebat dan pintar-pintar. Jadi, di sini adik-adik harus membangun yang namanya cita-cita. Nah, cita-cita tadi seperti Vina dan Doni yang tadi mereka sering berantem, ternyata mereka punya cita-cita loh adik-adik. Tadi cita-citanya, kalau Vina bilang kalau dia mau jadi dokter. Kalau Doni, dia bilang dia kalau sudah besar nanti mau jadi polisi. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik punya cita-cita nggak? Siapa yang di sini punya cita-cita? Ya, cita-cita itu suatu impian dan harapan yang akan dicapai saat adik-adik sudah besar. Ya, oke. Seperti tadi kakak bilang, apa sih cita-cita adik-adik? Ya, seperti contoh di berikut ini, Kak Felis punya contoh ceritanya, contoh gambarnya adalah dokter. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Oke, banyak ya. Ada beberapa pasti di sini yang pengen jadi dokter. Karena nanti aku mau merawat orang yang sakit, Kak. Aku mau merawat orang yang sakit biar cepat sembuh. Lalu yang kedua, cita-citanya aku mau jadi polisi, Kak, karena aku suka melihat orang yang berseragam dan tegap jalannya. Dan mereka semua bisa melindungi orang-orang atau masyarakat. Dan mereka juga menangkap, Kak, untuk orang-orang yang melanggar peraturan. Lalu yang ketiga, ya, ada yang sini cita-citanya mau jadi guru? Oke, jadi guru ya, sama seperti guru adik-adik di sekolah, kayak Pak Guru, Ibu Guru. Nah, Bapak dan Ibu Guru itu mereka mengajar adik-adik supaya adik-adik atau anak-anak yang belum bisa menjadi bisa. Nah, oke, cara mencapai cita-cita itu gimana sih adik-adik? Caranya adalah dengan adik-adik belajar yang tekun dan rajin, tidak boleh malas. Nah, salah satunya lagi di situasi pandemi pada saat ini, adik-adik hanya bisa bersekolah di rumah aja kan? Jadi, adik-adik selalu rajin dan belajar walaupun hanya di depan laptop, di depan gadget atau handphone, ataupun di depan komputer. Adik-adik harus tekun belajar yang rajin dan mengikuti pelajaran dengan baik dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Lalu yang kedua, ya, adik-adik harus rajin berdoa. Berdoanya setiap kapan sih, Kak? Berdoanya setiap adik-adik, ya setiap hari, setiap saat. Ya kalau adik-adik mau makan, adik-adik bangun tidur, adik-adik mau tidur, adik-adik mau belajar dalam hal apapun, setiap hari, setiap saat, adik-adik harus tetap berdoa. Lalu, ya seperti kita pada saat ini, kita impanya secara online ya adik-adik ya, mengikutinya walaupun di rumah aja, tetap adik-adik harus tetap rajin mengikuti IMPA. Dan kalau ada tugas-tugas yang diberikan kakak layan, adik-adik harus tetap mengikutinya ya. Oke, dan yang terakhir nih adik-adik, ya adik-adik harus mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua itu yaitu adalah papa dan mama. Juga adik-adik kalau misalnya di rumah mungkin ada opa oma, juga adik-adik dengarkan. Ataupun ada kakak, juga boleh adik-adik dengarkan. Tapi yang terpenting adalah mendengarkan nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua itu baik loh untuk adik-adik. Karena baik untuk mencapai cita-cita adik-adik nanti yang setelah dewasa. Jadi kalau misalnya adik-adik punya cita-cita dokter, polisi, guru, atau ada yang mau jadi arsitek kan nantinya, atau mau jadi penyanyi mungkin. Nah, adik-adik boleh sampaikan atau katakan kepada papa dan mama agar papa dan mama bisa mendukung adik-adik dan selalu mendoakan adik-adik agar adik-adik nanti setelah adik-adik dewasa dan adik-adik besar, adik-adik bisa mencapai cita-cita tersebut. Dan yang terakhir, ya, yang tertera di layar adik-adik ada suatu kalimat
yang kakak akan bacakan. Adik-adik boleh baca di rumah secara lantang ya adik-adik ya. Oke, kakak akan bacakan. Aku adalah milik Tuhan dan aku berharga di mata Tuhan. Ulang sekali lagi ya. Aku adalah milik Tuhan dan aku berharga di mata Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan. Ya adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Sekarang semuanya sudah siap ya? Kita akan melakukan aktivitas pada hari ini. Ya, aktivitas pada hari ini, aktivitasnya gampang banget adik-adik. Ya, aktivitasnya sesuai dengan cerita kakak pada hari ini, yaitu tentang cita-cita. Untuk adik-adik kelas TK dan Batita, adik-adik boleh rekam video dan adik-adik boleh sebutkan nama, cita-cita, dan juga alasan cita-citanya itu apa. Ya, jadi sebutkan nama, lalu sebutkan cita-cita, dan juga sebutkan alasannya. Contohnya seperti ini. Halo, Kak Felis, cita-citanya mau menjadi dokter. Ya, alasannya karena Kak Felis mau menyembuhkan orang yang sakit. Terima kasih, God bless you. Oke, yang kedua, untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, adik-adik boleh rekam juga videonya. Lalu adik-adik sebutkan nama, cita-cita, dan juga sebutkan cara mencapainya. Nah, cara mencapainya itu adik-adik boleh sebutkan 5 ya. Oke, yang pertama kakak contohkan ya. Halo, nama saya Kak Felis. Pada saat ini Kak Felis punya cita-cita. Kak Felis mau cita-citanya menjadi polisi. Karena Kak Felis mau menangkap orang-orang yang jahat dan yang melakukan pelanggaran. Ya, cara mencapainya dengan cara belajar dan juga rajin berdoa. Nanti adik-adik sebutkan yang ketiga, 4 dan 5-nya sekreatif mungkin, terserah adik-adik mau tulis apa. Boleh cari di Google, boleh juga tanya ke mama dan papa. Kalau sudah, adik-adik rekam selama 30 detik, lalu adik-adik boleh upload ke Instagram dan lalu tag ke PAGPIB Sumber Kasih. Lalu yang kedua, adik-adik boleh kirimkan hasil aktivitas adik-adik ke WhatsApp grup Forum Komunikasi Orang Tua. Dan yang ketiga, adik-adik boleh upload dan unggah ke link Google Drive yang ada di bawah ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di aktivitas minggu depan adik-adik. Dadah! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Felis dan juga sudah mengerjakan aktivitas nih adik-adik. Gimana? Pasti ceritanya dan aktivitasnya juga seru kan adik-adik? Ya, semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Pertama untuk menggapai cita-citanya ya Kak. Terus Kak, kedua untuk apa Kak? Terus untuk menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan adik-adik. Nah betul tuh adik-adik. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita akan memberikan persembahan Kak. Nah cara memberikan persembahannya ada 2 adik-adik. Yang pertama, adik-adik boleh kasih persembahannya ke mama papanya dan minta tolong mama papanya untuk transfer ke rekening gereja yang nomor rekeningnya akan tampil di layar adik-adik. Yang kedua Kak, adik-adik boleh menyimpan persembahan adik-adik dalam amplop. Lalu nanti kalau kita sudah bisa berimpa di gereja atau mama sama papa udah bisa ke gereja, nah boleh tuh taruh persembahan di gereja. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. 2 baik adik-adik. Aku ini miliknya.
persembahan sekaligus doa syukur, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan kami ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan agar berguna bagi gereja-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami hari ini juga mau berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan yang sedang ada di negara kami Tuhan dan negara-negara lainnya. Tuhan Yesus mau memberkati Tuhan agar kiranya virus ini bisa cepat selesai Tuhan, bisa cepat hilang Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti dahulu lagi Tuhan, dan agar kiranya kami boleh bersekolah di sekolah lagi Tuhan dan tidak secara online Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, kami sekarang dalam sekolah online Tuhan dari rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan agar kiranya ketika kami sedang sekolah, kami boleh belajar dengan baik, kami boleh memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan kepada kami, dan juga Tuhan kami boleh mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik Tuhan. Kiranya doa kami Tuhan mau kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama apa tuh Kaiser? Yang pertama dan yang terutama adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Wah, Kak. caranya menjaga kebersihan itu adik-adik dengan apakah? Mencuci. Kita cuci tangan, Kak. Ya, cuci tangannya harus di air yang mengalir dan juga dengan sabun adik-adik. Iya, Kaiser, kan cuci tangan ini ada lagunya Pak. Iya, udah hafal nih kayaknya. Iya, udah tau gaya juga adik-adik. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dengan gayanya adik-adik. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya, di air mengalir, terjaga kesehatan. Tanpa tumbuk tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Nah, tuh adik-adik, tadi kan cuci tangannya caranya gimana Kak? Tadi dari telapak tangan dulu, tangan, terusnya langsung ke ini kuku jarinya, Sela-sela jari. sela-sela jari, sama jempol-jempolnya nih ibu jarinya. Minimal lakuin 20 detik ya, Kak. Iya, di bawah air yang mengalir dan juga dengan sabun yang banyak. Dan selanjutnya adalah jangan lupa kalau misalnya Dede juga harus jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, Kak. Iya, benar. Makan makanan yang bergizi itu seperti kita makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan jangan lupa kalau mama papa yang kasih vitamin harus diminum ya adik-adik. Ya, dan minum air putih juga jangan Iya, lupa. minum air putih yang banyak. Dan kalau misalkan adik-adik keluar rumah, kalau ada satu hal yang sangat penting, harus pakai masker adik-adik. Iya, pakai masker, bawa hand sanitizer. Nah, iya benar. Tapi kalau nggak penting-penting banget Kak, kita nggak usah keluar ya Kak. Ya, jangan keluar. Mending kita di rumah aja. Nah, kalau gitu kita akan melanjutkan ibadah kita nih. Nah, kita sudah sampai ke pengunjung ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Giring Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik kita untuk berdiri. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk
untuk berkat hari ini dapat menikmati ibadah firman Tuhan dan memuji Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya apa yang telah kami nikmati dapat terus kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami serahkan aktivitas kami dalam tangan-Mu bersama dengan keluarga kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik bisa untuk bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.